Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 28 bulan Rajab. Kemarin diperingati sebagai hari Isra dan Mi'raj. Meskipun ada 15 pendapat tentang kapan kejadian Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan peristiwanya pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Tetapi yang masyhur adalah 27 Rajab. Memang kalau bicara sejarah agak longgar, beda kalau fikih atau ibadah mahdhah. Kita tidak perlu larut dalam perbedaan pendapat kapan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang kita fokus adalah esensi dari perjalanan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Inilah yang mari kita syukuri, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk diperjalankannya Nabi sebagaimana ditulis oleh Allah, disampaikan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, artinya Allah suci dari berita bohong, berita palsu, berita mengada-ada. Maka peristiwa sesudah kalimat subhana ini adalah nyata
benar meskipun menakjubkan karena akal belum semua menjangkaunya. Alladzi asra, dialah Allah yang memperjalankan di malam hari. Jadi asra artinya perjalanan malam hari. Siapa yang diperjalankan? Ala abdihi, hambanya. Yang dimaksud dengan hamba dalam ayat ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama perjalanannya? Laila. Lailan dalam bahasa Arab artinya sangat sedikit dari malam itu, yang diterjemahkan dalam Al-Quran dan terjemahan sebahagian malam atau suatu malam. Jadi beda itu Bapak, suatu malam dengan satu malam. Kalau satu malam itu 12 jam, suatu malam boleh jadi hanya setengah jam. Ada riwayat yang menceritakan Nabi baring kemudian dijemput oleh Jibril. Ketika Nabi pulang kembali ke situ ke Mekah, tempat tidurnya masih hangat. Nabi pulang. Jadi kira-kira setengah jam, 1 jam. Pokoknya tidak mungkin sepertiga malam, karena bekas tempat tidurnya Nabi masih hangat ketika Nabi pulang dari perjalanan Mi'raj malam itu. Linuriyahu min ayatina, dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan berbagai kejadian-kejadian masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Bagaimana bisa bergabung masa lalu, kini dan yang akan datang? Gampang, karena Nabi diperjalankan. Yang memperjalankannya adalah Allah, sementara Allah tidak butuh ruang dan waktu. Jadi masa yang akan datang, masa kini, masa lalu bagi Allah tidak ada bedanya, karena Allah tidak butuh ruang dan juga waktu. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Inti dari perjalanan Nabi adalah beliau pertama, sebelum berangkat Isra Mi'raj, ada 2 orang yang sangat berpengaruh pada Nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah, yang rela menghabiskan hartanya untuk perjuangan Nabi berpulang ke rahmatullah. Paman beliau Abu Thalib, yang melindungi Nabi sejak Abdul Muttalib sang kakek meninggal. Abu Thalib lah yang mengambil alih pemeliharaan kepada Nabi sejak berumur 8 tahun. Kalau bapak-bapak jamaah Jumat sekalian kita sebut nama ayah atau bapak, yang terbayang di pikiran kita wajah ayah kandung kita. Tapi tidak dengan Nabi. Ketika nama ayah disebut, yang terbayang adalah wajahnya Abu Thalib. Begitu dekatnya Nabi kepada pamannya. Dan pamannya ini juga meninggal dalam kondisi duka cita yang luar biasa. Allah mengutus malaikat Jibril menjemput kekasihnya, menemuinya di Al-Mustawa, di Arsy, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang luar biasa, karena belum pernah terjadi pada makhluk sebelumnya. Nabi Musa meminta kepada Allah di atas bukit Tursina, "Ya Allah, saya mau bertemu, saya mau lihat cahayamu." Kata Allah, "Jarak antara saya denganmu Musa dibatasi oleh 70.000 hijab, 70.000 dinding. Tak mungkin engkau bisa melihatku. Hancur badanmu kalau kau melihatku."
Tapi Nabi tidak pernah meminta bertemu dengan Allah, tapi beliau yang diundang menghadap kepadanya. Makanya kalau mau bertemu dengan pejabat, jangan minta waktu, tapi biarkan beliau yang mengundang kita, pasti ketemu. Kalau kita minta permohonan audiens, diaturkan waktu, tapi kalau Allah pejabat itu yang bilang, panggilkan saya si A, waktu itu juga langsung ketemu. Itulah yang terjadi pada peristiwa Mi'raj. Nabi tidak minta bertemu, tapi beliau yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghadaplah Nabi dengan penghormatan yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmati wa barakati. Itu karena Allah yang mengucapkan. Kalau kita wa rahmatullahi wa barakatuh, jadi Nabi mendapatkan rahmatnya dan berkahnya. Kemudian Nabi menjawab penghormatan Allah itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Menurut para ulama, seandainya Nabi hanya menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillah, maka semua orang yang mengatakan Tuhanku Allah masuk surga semua, meskipun tidak sholat. Tapi karena Nabi mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, maka tidak semua orang yang mengatakan Tuhanku Allah masuk surga. Kalau hanya sekedar ucapan tapi tidak ada amal soleh, maka itu tidak bernilai. Itulah sebabnya kita disuruh amanu wa amilus solihah. Dasarnya dari sini. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis salihin, dan juga atas hamba-hambamu yang soleh. Semua manusia hamba Allah, tapi hanya yang soleh yang akan masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya dalam ayat yang saya bacakan di pembuka khutbah, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat yang didirikan. Jadi bukan sesungguhnya sholat itu, karena kita sekarang langsung saja innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oh tidak, sebelum ayat itu ada potongan sebelumnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Yang dimaksud dengan sholat yang benar-benar mencegah perbuatan keji dan munkar, syaratnya dua. Pertama, baca, pahami, renungi Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Orang yang membaca Quran dan mendirikan sholat, sholat inilah kata Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar, yang mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya artinya kejahatan yang berkaitan dengan nafsu seks. Munkar, kejahatan atau dosa yang berkaitan selain nafsu seks. Dua-dua ini dilindungi bagi orang yang mendirikan sholat. Karena dua-dua ini berbeda, Pak. Ada orang kalau digoda perempuan
dia tidak mempan. Dia bilang, maaf, saya punya istri. Tapi kalau disodori uang, hilang akalnya. Dia langsung tanda tangan itu proyek. Ada orang kalau mau disogok marah, saya lebih kaya dari engkau. Tapi kalau disodori perempuan, selesai persoalan. Yang bahaya adalah sudah mati perempuan, mati juga mata duitan juga. Ini yang paling berbahaya. Dan ternyata sholat yang didirikan, bukan yang dilaksanakan. Sholat yang dilakukan, mendirikan sholat, itu mencegah dari dua musibah ini, fahsya wal munkar. Yang mana itu mendirikan sholat, panjang waktunya. Melaksanakan sholat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Melaksanakan sholat begitu, hanya 5-10 menit. Mendirikan sholat dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri sampai Allahu Akbar pada sholat berikutnya. Jadi kalau ada orang sholatnya 5 kali di masjid berjamaah, tapi 5 kali juga bertengkar dengan tetangganya, Allah tidak butuh sholatnya. Kalau ada orang di masjid menangis berdoa, hitam jidatnya sujud, tapi di luar masjid cerita kejelekan orang, bongkar aib orang, Allah tidak butuh sholatnya. Wa aqimis sholat, dirikan sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang mencegah dari keji mungkar itu bukan sholat, tetapi sholat yang didirikan, sholat yang dilakukan dengan khusyuk, kemudian terpatri dalam perbuatannya di luar sholat. Kata Nabi kepada Aisyah istrinya, Aisyah, seberapa waktu engkau mengingat Allah dalam sholatmu, itulah yang dicatat di sisi Allah sebagai sholat. 10 menit kita sholat, 1 detik ingat Allah, 1 detik itu yang dinilai sebagai sholat. Karena sholat dengan mengingat Allah, itulah yang akan membekas dalam kehidupan di luar sholat. Pantas kalau banyak orang zikirnya banyak, tapi korupsinya lebih banyak daripada biji tasbihnya. Ada orang bacaan Qur'annya hebat, tapi caci makiannya lebih keras daripada yang dia baca. Ada orang sujudnya setiap malam, tapi sombong, tampol luar biasa. Berarti makna sujud dia tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka memaknai Isra Mi'raj adalah mari membumikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangankan bicara kotor, bahasa selain bahasa Arab saja dilarang dalam sholat. Apa maknanya? Kontrol kata-kata kita di luar sholat. Jangan ucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang. Jangan caci maki orang. Jangan buruk-burukkan orang, jelek-jelekkan orang. Dalam sholat pandangan ditujukan ke tempat sujud, artinya tawadhu'lah, rendah hatilah. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Karena tidak ada yang pantas kita banggakan, tidak ada yang pantas kita merasa lebih dari orang lain. Karena ibadah yang kita lakukan juga belum tentu diterima oleh Allah. Makanya diawali biasa ulama mengajarkan kalau mau beribadah, ilahi anta maksudi waridhoka mablubi.
Hanya Engkaulah tujuan kami dan hanya ridho-Mu ya Allah yang kami harapkan. Jadi mari kita renungi Isra Mi'raj ini, satu poin saja dari meskipun banyak sekali hikmahnya, bahwa sholat ini bukan disuruh laksanakan saja, tapi disuruh dirikan. Bawalah nilai-nilai sholat dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan keseharian kita. Tidak sah sholatnya orang yang tidak suci dari hadas. Nanti suci dari hadas kalau dia sudah bersuci, kemudian berwudu dan dia melakukan sholat, kesucian dijaga. Tapi coba kita lihat, banyak orang selesai sholat tapi dari mobilnya dia buang tisu keluar di jalanan. Mungkin juga waktu dia buang keluar dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang kita mau banggakan sebagai orang muslim? Yang muslim itu artinya diatur, tunduk, patuh, tidak membangkang aturan-aturan yang bisa menyelamatkan dunia. Kenapa musibah banjir terjadi di mana-mana? Bukan karena kesalahan alam, tapi pasti ada kesalahan manusia. Mereka yang boleh jadi rajin sholat, tapi di luar sholat tidak mengamalkan nilai-nilai sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sholat berjamaah, kalaupun imam salah fikihnya, yang menegur itu hanya beberapa orang di belakangnya imam. 1, 2, 3, 4 di belakang imam. Itu yang menegur dengan kalimat subhanallah, dan bahasanya tidak boleh keras. Subhanallah maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali, kita boleh memilih ikut baru sebentar sujud sawi atau mengambil keputusan berpisah dari sholat berjamaah. Kalau kesalahan imamnya batal. Tapi dilarang berteriak, termasuk saf paling di belakang. Tidak boleh ibu teriak subhanallah. Tapi di luar sholat, orang punya kesalahan dicaci maki meskipun tidak berhak melakukan caci maki. Inilah nilai, inilah wajah Islam kita. Melakukan sholat tapi jauh dari mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita semua dengan khutbah Jumat yang singkat ini, mari dengan momen Isra Mi'raj, yang itu berarti Ramadan tidak lama lagi, kita evaluasi kembali pelaksanaan sholat kita. Lakukan dengan benar-benar tawadu, sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, dan nilai-nilai sholat kita bawa dalam kehidupan yang nyata di luar sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.